Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, yang dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya maka kita telah menyempurnakan seterusnya status hamba kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah bila kalian benar-benar beribadah kepadanya semata. Selawat serta salam tidak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab. Dan barangkali ini adalah pertemuan yang terakhir di edisi Ramadan, ya. Edisi Ramadan ini pertemuan yang terakhir secara live, dan insyaallah taala barangkali kita akan lanjutkan setelah Ramadan, ya, di bulan Syawal, ya, dengan secara live insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas bab yang kedua tentang adab, dan kita lanjutkan pembahasan adab dalam safar, adab ketika safar, adab ketika hendak bersafar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab ketika hendak bersafar adalah dianjurkan bagi kita untuk melakukan istikharah, salat istikharah sekaligus berdoa dengan doa istikharah. Karena kita hendak melakukan sebuah perbuatan yang kita anggap penting. Tentunya tidaklah ada orang yang dia bersafar, ya, kecuali sesuatu yang mendorongnya itu adalah penting, ya. Jadi ini dianjurkan bagi kita untuk, ya, melakukan salat istikharah dan berdoa
dengan doa istikharah ketika hendak safar. Dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'ani. Kata Jabir radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami melakukan istikharah di semua urusan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami ya beristikharah di setiap urusan. Sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami sebuah surat dari Al-Qur'an. Yaqulu, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridati. Apabila salah seorang di antara kalian punya tekad terhadap satu urusan, punya keinginan kuat terhadap satu urusan, falyarka' rak'ataini min ghairil faridati, maka hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat yang bukan wajib. Salat sunat 2 rakaat yang disebut dengan salat istikharah. Summa liyaqul, kemudian maksudnya setelah salat hendaklah dia membaca, yaitu membaca doa berikut ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala fi 'ajili amri wa ajilihi faqadurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri au qala fi ajlihi amri fi ajli amri au ajlihi fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadur li al khair haitsu kana thumma ardini bih. Qala wa yusammi hajatahu, rawahul Bukhari. Doa yang dibacakan ya ketika setelah sholat istikharah adalah doa yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan terbaik kepadamu berdasarkan ilmumu, dan aku minta kemampuan kepadamu berdasarkan kemampuanmu, dan aku meminta kepadamu dari karuniamu yang agung itu. Maka sesungguhnya engkau maha mampu sementara aku tidak mampu, engkau maha mengetahui sementara aku tidak mengetahui, dan engkaulah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, bila engkau tahu bahwasanya perkara ini, hal ini, urusanku ini lebih baik bagiku dalam urusan agamaku, dalam kehidupan duniaku, dan akibat hasil akhir dari urusanku, maka tetapkanlah itu untukku dan mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkahilah ya padanya bagiku, untukku. Namun apabila engkau mengetahui bahwasanya perkara ini buruk bagiku dalam urusan agamaku, dalam kehidupan duniaku dan hasil akhir urusanku, maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya, dan tetapkanlah untukku kebaikan di mana saja ia berada, dan ridhoilah aku dengannya. Dan dia menyebutkan kebutuhannya. Nah, seperti itu. Ini hadis riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini luar biasa ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya apabila mereka punya tekad terhadap satu hal yang akan mereka kerjakan dan mereka interaksikan ya dengan diri mereka. Ya. Dan ini dalam segala hal, termasuk diantaranya safar. Yang terkadang sebagian kita memahami ini hanya dalam urusan pernikahan, padahal ya ini dalam segala hal yang kita anggap penting, ya, yang kita anggap penting. Amrun muhimmun, yaitu perkara yang kita menekatkannya, yang penting bagi kita, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini berlaku ya dalam urusan pernikahan, dalam urusan safar, dalam urusan pendidikan, ya, dalam urusan tempat tinggal, ya, dalam urusan-urusan pekerjaan dan seterusnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita minta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Dia adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Karena Dialah zat yang maha mampu untuk merealisasikan sesuatu. Karena Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Perhatikan di sini Nabi SAW mengajarkan istikharah ini, baik itu salatnya maupun bacaan doanya, ya, itu seperti mengajarkan Al-Quran. Begitu penting sebenarnya, ya, begitu penting. Maka tidak akan rugi orang yang dia beristikharah, ya, yang dia minta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya, nggak akan rugi. Ya, jujur kita katakan, ya, alhamdulillah. Orang yang berbicara ini termasuk orang yang mempraktekannya, ya, dan alhamdulillah tidak rugi, ya, bahkan banyak kebaikan yang didapatkan karena kita menganggap seperti bermusyawarah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dalam urusan dunia kalau kita memasrahkan urusannya kepada ahlinya, maka kita akan ya beruntung. Ya, karena kita ketemu dengan ahlinya, ya, yang dia tahu, yang dia tahu dan pengalaman, ya, dengan urusan tersebut. Lalu bagaimana apabila seseorang itu dia bermusyawarah dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia minta, ya, hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, minta pilihan terbaik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Dimulai dengan salat terlebih dahulu, memasrahkan diri kepada Allah, ya. Minta tolong kepada Allah dengan salat. Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah berfirman, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Jadi di antara bentuk meminta tolong kepada Allah adalah dengan salat. Tentunya sabar terlebih dahulu, ya, baru salat. Dan sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, demikian. Maka salat terlebih dahulu, salat yang hukumnya sunat bukan wajib, ya. Baru berdoa kepada Allah, ya, menyerahkan urusan, ya, meminta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena memang Allah yang mengetahui, ya, Allah yang mengetahui segala urusan tersebut. Allah yang maha berkuasa atas segala, ya, sesuatu tersebut. Dan tentunya, ya, kita mengharapkan karunia Allah yang banyak itu, yang agung itu. Kita inginkan ketika dipilihkan oleh Allah itu pilihan yang terbaik berdasarkan, ya, pengetahuan Allah, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Nah, tentunya ini Allah ketika dipasrahkan demikian, Allah akan memenuhi, Allah akan memberikan pilihan yang terbaik bagi hamba tersebut, ya. Bahkan Allah akan berikan, ya,
kemampuan bagi hamba tersebut untuk melakukannya, untuk menempuhnya, dan Allah akan memberikan karunia yang besar kepada hamba tersebut. Luar biasa. Ini berdasarkan ya permintaan sang hamba dalam doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku meminta, sesungguhnya aku meminta kepadamu pilihan yang terbaik kepadamu berdasarkan ilmumu, dan aku minta kemampuan darimu berdasarkan kemampuanmu, ya, dan aku minta kepadamu dari karuniamu yang agung itu. Masya Allah, ya. Jadi kita minta 3 hal ini, maka akan diberikan 3 hal ini insya Allah ta'ala. Allah akan memberikan pilihan yang terbaik berdasarkan ilmu Allah tentunya. Allah akan berikan kemampuan untuk ya merealisasikan keinginan kita tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia yang besar kepada hamba yang meminta kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, bagi kita yang meminta kepada Allah pilihan yang terbaik tersebut, tentunya kita tidak tahu. Lalu kita pasrahkan kepada Allah yang zat yang maha tahu, bahkan yang mengetahui perkara yang gaib. Itu gaib bagi kita untuk urusan-urusan yang akan datang. Hanya Allah yang tahu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, kita minta sesuatu yang terbaik yang dilihat pada sisi ya agama, dalam urusan dunia, dan bahkan hasil akhirnya. Jadi kalau seandainya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut ya untuk menjadi sesuatu bagian dari kita yang kita akan menempuh dan berinteraksi dengannya, ketahuilah ya kebaikan tersebut adalah kebaikan dari sisi agama, kebaikan dari sisi ya dunia, bahkan kebaikan dari sisi hasil akhir, ya hasil akhirnya, di akhirnya ya akan menjadi baik insyaallah taala. Demikian. Dan ini cirinya adalah ya kalau Allah tetapkan maka Allah mudahkan ya untuk kita, dan Allah akan berikan banyak kebaikan karena Allah berkahi seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun kalaulah buruk sesuatu yang kita akan tekadkan tersebut ya, baik itu keburukan ditinjau dari ya sisi agama, sisi kehidupan dunia, dan sisi hasil akhirnya ya, maka disinilah dia indikasinya, yaitu dijauhkan dan dipalingkan. Maka kita akan mendapatkan kesulitan ketika hendak menempuhnya ya. Karena Allah ingin memalingkan hal itu dari kita dan memalingkan ya kita darinya. Demikian. Lalu kita meminta untuk pilihan yang terbaik lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saja kebaikan itu dia berada. Kemudian agar dengannya Allah meridhoi kita. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Oleh karenanya enggak rugi bagi orang yang dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meminta pilihan yang terbaik ya di antara urusan-urusannya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perlu kita sampaikan sedikit bahwasanya ada kesalahan sebahagian orang di beberapa sisi terkait dengan istikharah ini. Yang pertama adalah dianggap istikharah itu adalah pilihan dari 2 hal. Yaitu ketika ada opsi ya 2 atau lebih. Ya, seperti contohnya sebagian orang memahami ya, kalau contoh ya bekerja ada tawaran di perusahaan A, perusahaan B, atau tambahan satu lagi perusahaan C. Setidaknya ada 2. Ya. Dianggap istikharah diberlakukan dalam hal ini, memilih di antara 2. Nah, seperti itu. Begitu juga ketika seseorang ingin menempuh pendidikan, apakah di ya universitas A, universitas B, nah seperti itu. Minimalnya 2. Begitu juga ya orang yang menganggap istikharah itu diberlakukan untuk ya memilih salah satu di antara 2, seperti contohnya ya
ketika dalam pernikahan antara ya calon pasangan A dengan calon pasangan B. Nah, begitu. Dianggap ini adalah ya istikharah berlaku hanya diberlakukan pada ya pilihan yang ada jumlahnya minimalnya 2. Kalau satu kata mereka itu tidak butuh karena tidak ada pilihan. Demikian. Maka kita katakan Masya Allah ini kekeliruan ya. Walaupun satu contoh, apakah aku harus kuliah ya di universitas A atau apakah aku harus ya menikah dengan calon A begitu, cuma satu. Atau aku harus bekerja di perusahaan A. Atau aku akan coba ya usaha A. Hanya satu saja. Maka ketahuilah dianggap bahwasanya hal ini oleh sebagian orang ini tidak perlu beristikharah. Maka kita katakan ini sebuah kesalahan. Sesungguhnya hal ini juga termasuk ya yang diberlakukan istikharah padanya. Karena sesungguhnya ya ada 2 pilihan juga. Itu antara ya kita berinteraksi dengannya ataukah tidak. Seperti contohnya, apakah kita harus menikah dengannya ataukah tidak? Ataukah kita bekerja di perusahaan tersebut ataukah tidak? Atau kita melanjutkan pendidikan di universitas tersebut ataukah tidak? Nah, seperti itu. Nah, itu adalah pilihan. Dan di sana antara ya dengan tidak, maka di sana ada kebaikan. Ya, kita tidak tahu di manakah kebaikan itu. Ya. Oleh karenanya di sini juga diberlakukan istikharah. Nah, ini sebagian orang yang tidak memahami ya. Ada sebagian orang yang tidak memahami hal ini sehingga ya ketika mereka dihadapkan kepada 2 pilihan barulah mereka melakukan istikharah. Ya. Kalau satu pilihan saja tak ada yang lain maka tidak perlu istikharah. Ini sebuah kesalahan ya. Padahal walaupun satu pilihan maka sesungguhnya di sana ada 2 pilihan ya. Bila ada satu maka di sana ada 2 pilihan, yaitu antara jadi dengan tidak jadi. Dan tentunya jadi itu di sana bisa jadi ada kebaikan, tidak jadi juga ada kebaikan. Bahkan kalau jadi bisa jadi keburukan. Nah, kita minta pilihan yang terbaik ya kepada Allah Subhanahu wa taala antara jadi ataukah tidak jadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kesalahan yang pertama yang perlu kita luruskan ya. Oleh karenanya tetap beristikharah ya. Ketika contohnya dengan ini dalam urusan pernikahan. Ya, seorang laki-laki dia ingin menikah dengan fulanah contohnya. Ya. Dari sisi data sudah cukup. Dari sisi data sudah cukup. Ya. Begitu juga fulanah akan menikah dengan si fulan. Dari sisi data ya, data-data yang dibutuhkan sudah cukup, sudah cocok. Ya, sudah klop, ya, sudah sesuai dengan keinginan. Demikian. Bahkan ketika sudah dipertemukan, ya, ketika sudah nazar, sudah melihat, saling melihat, sudah cukup, sudah cocok. Demikian. Maka jangan lupa istikharah. Jangan lupa istikharah. Ya, jangan lupa istikharah. Kenapa? Karena sesungguhnya, ya, jadi menikah dengannya itu bisa jadi baik atau buruk. Kita tidak tahu baik ataukah buruk. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, ini sesuai dengan karakter, akhlaknya, banyak orang yang memujinya. Masya Allah. Kita katakan siapa ya yang mengingkari ya kebaikan dari Zainab radhiyallahu anha, demikian pula Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. 2 sahabat Nabi ya. Yang ternyata mereka ini menikah lalu bercerai. Kita tahu Zainab radhiyallahu anha kemudian dinikahi oleh Nabi setelah selesai masa iddahnya. Ya. Tentunya ini adalah orang baik. Ya. Bahkan kita meyakini kebaikan oleh karena itu pantas untuk Nabi SAW.
Begitu juga Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Ya. Siapa yang mengingkari kebaikan beliau, kesolehan beliau? Tapi namun berpisah. Dan kita kan tidak ingin ya rumah tangga itu berpisah. Begitu. Maka kita minta pilihan yang terbaik. Ya. Kita minta pilihan yang terbaik, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika menikah dengan seseorang, ya. Ini baik atau tidak? Nah, seperti itu. Yang jelas, kalaupun terjadi apa-apa setelah istikharah tersebut, ketahuilah itu pasti baik. Ya, demikian, ya. Pasti baik. Apa yang Allah takdirkan setelah ya istikharah tersebut pasti baik. Demikian. Maka tidak rugi, istikharah saja. Demikian, ya. Begitu juga ketika hendak melanjutkan pendidikan, kita katakan pendidikan ke sebuah universitas atau sekolah, sekolah tinggi atau sekolah menengah, maka istikharah, kita katakan istikharah. Bisa si anak yang istikharah atau orang tua yang istikharah. Nah, demikian, ya. Untuk menentukan pendidikan anak contohnya, istikharah. Pilihan cuma satu, iya istikharah. Karena belum tentu baik atau bisa jadi baik. Nah, demikian. Yang penting kita inginkan kalau itu memang ditakdirkan, maka ketahuilah kita inginkan dimudahkan oleh Allah, kemudian diberkahi oleh Allah dan baik di sana. Nah, itu dia. Begitu juga ya dalam urusan pekerjaan. Walaupun cuma pilih satu perusahaan saja, masa si ustadz harus istikharah? Perusahaan ini masya Allah luar biasa. Ini perusahaan bonafit, gaji gede, ya. Di wilayah kami ini yang paling gede, begitu dia. Ini bonafit, semua orang pengen di sini. Nah, kemudian ini ada tawaran, ya. Masa harus istikharah? Maka kita katakan belum tentu, ya, baik. Karena kita tidak tahu. Yang penting coba istikharah. Kalaupun itu ditakdirkan di sana, pasti baik. Ditakdirkan untuk bekerja di sana dan diterima. Setidaknya kita ingin itu dimudahkan kalau memang ditakdirkan di sana, kan begitu. Kemudian diberikan keberkahan oleh Allah, banyak kebaikan, bertambah-tambah kebaikan, berterusan kebaikan. Kan seperti itu. Nah, apa salahnya istikharah? Pelaksanaannya nggak sampai 10 menit, ya. Mulai dari sholatnya sampai doanya nggak sampai 10 menit. Insyaallah taala. Ya kecuali kalau terlalu panjang sholatnya, ya. Nggak rugi insyaallah taala. Ya, jujur kita katakan, ya. Setelah melakukan istikharah, ketenangan, insya Allah tenang. Bagaimana tidak tenang? Bagaimana tidak tenang? Kita seperti bermusyawarah dengan Allah, lalu nyerahkan urusannya sama Allah. Tinggal kita minta, coba ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku ya Allah. Ya. Kalau engkau takdirkan itu, maka mudahkan kemudian berkahi. Masya Allah begitu. Seperti itu. Nah, itu yang kita minta doakan. Itu isi doanya begitu. Kurang lebih, ya. Itu kesimpulannya. Demikian. Bahasa musyawarah ini mungkin nggak bisa diterima setiap kalangan, setiap orang. Namun itu hanya bahasa pribadi saya. Seperti bermusyawarah. Minta pilihan sama Allah. Jadi ngeluh, ya Allah aku punya urusan, kira-kira gitu. Ya mintakan pilihan kepada Allah. Ya Allah berikan, aku mohon ya pilihan terbaik kepadamu. Seperti itu. Ya ini kalau bahasa saya seperti bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti lainnya kalau kita datang kepada seseorang, ya. Saya pengen begini, saya pengen begitu. Nah, gimana? Nah, begitu. Ini dengan Allah begitu. Datang kepada Allah bersimpuh, sholat di hadapan Allah. Ya, kemudian minta sama Allah. Masya Allah. Enggak rugi. Ya, enggak rugi. Kalau ditakdirkan itu, maka dimudahkan sama Allah. Kemudian diberkahi oleh Allah. Kalau seandainya itu buruk jelek, kalau itu buruk jelek, baik itu dalam urusan dunia kita, agama kita, akhirat kita, hasil akhir ya urusan kita. Kalau jelek Allah palingkan, bukan yang dipalingkan cuma sesuatu itu, bahkan kita dipalingkan dari sesuatu tersebut. Bahkan kita akan diberikan ya diarahkan kepada yang terbaik. Di mana saja yang terbaik itu ada. Kemudian kita diridhoi dengan hal tersebut. Begitu. Ini luar biasa, enggak rugi. Enggak rugi itu istikharah.
Bahkan saya katakan, rugilah orang yang tidak beristikharah. Nah itu dia, rugi orang yang tidak beristikharah. Dia selalu kalut, masalah begini nih gimana, ya masalah itu gimana. Ya. Kalau bahasa kita galau, ya. Kacau orangnya, balau dan galau, nah seperti itu. Ya. Kalut. Tapi kalau sudah istikharah tenang. Kenapa? Urusan Allah berikutnya. Nah begitu. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mampu, Allah yang punya karunia yang maha besar. Tinggal kita nunggu saja. Itu yang pertama. Kesalahan yang kedua, ya, sebagian orang menganggap bahwasanya, ya, tanda sesuatu tersebut setelah istikharah itu memang ditakdirkan untuk kita, itu indikasi dan tandanya itu dilihat dalam mimpi. Ini kurang benar, tidak benar. Walaupun ada sebahagian orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, pemberitahuan kepadanya lewat mimpi, ada, ya. Tapi itu bukanlah sebuah, ya, keharusan, bukan sebuah keharusan, ya, dalam istikharah itu dikasih sinyal, ya, itu dalam mimpi, tidak. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis, itu kemudahan, masalah kemudahan. Karena dalam hadis disebutkan, ya, faqdurhu li wa yassirhu li, ya. Tetapkanlah itu untukku kalau memang baik, tetapkan itu untukku, kemudian mudahkan, ya, dia untukku. Lihat itu. Jadi bisa jadi indikasinya adalah mudah. Indikasinya mudah. Oh, ini dipermudah, berarti bisa jadi. Tapi andaikan pun sulit, nah, kita dapatkan ternyata sulit, maka jangan berputus asa sampai betul-betul mentok, sampai betul-betul dia buntu, tidak bisa lagi, ya, menempuhnya. Contoh, begitu daftar di sebuah perusahaan, ya, yang bonafit, ya, dan begitu ujian sudah, sebelum ujian saja kok ketinggalan ini, ya, ujian saja sudah ketinggalan, padahal nggak diprediksi ini sepertinya, ya, berat ini, ya. Tadinya nggak pernah selambat ini, dalam perjalanan ternyata macet, lalu nggak sampai ujian, sampai, ya, di tempat perusahaan yang harusnya ujian ditolak, sudah nggak usah. Bisa jadi ini semenjak awal sudah dipersulit, ini menunjukkan bahwasanya memang ada keburukan padanya. Nah seperti itu. Ingat ya, ini setelah istikharah. Setelah istikharah. Nah seperti itu. Nah, begitu juga contohnya ini ketika menikah, proses dengan seseorang, ya, untuk menikah. Ya. Belum apa-apa sudah ada orang lain yang, kalau bahasa Medan itu nekong. Nekong itu adalah dipotong, ya, potong kompas. Ada orang yang lebih dahulu masuk, nah begitu, ya, dipotong kompas dahulu masuk, sehingga, ya, dia tidak mendapatkan peluang tersebut. Sengaja atau tidak sengaja tidak peduli, pokoknya masuk dia. Lalu proses orang tersebut berproses dengan cepat. Masya Allah, kita katakan ya sudah cukup, nggak perlu menyesal. Kalau menyesal mungkin, aduh ini yang terbaik yang kita tahu, belum tentu baik, kita katakan belum tentu baik. Bisa jadi kita sengsara. Betul dia solehah atau dia soleh, tapi belum tentu soleh dan solehah untuk kita. Begitu cara memahaminya, ya. Betul dia adalah orang yang soleh atau solehah, contohnya dia seorang, ya, penghafal Quran, nah seperti itu, ya, tamatan pondok pesantren dengan hafalan hadisnya, belum tentu dia itu cocok untuk kita. Bisa jadi memang betul dia soleh atau solehah, tapi belum tentu cocok untuk kita, belum tentu soleh untuk kita. Bisa jadi kita akan merana sebab dia. Bisa jadi makan hatikah, ya, minderkah, bisa jadi, dan seterusnya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam, ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini saja yang barangkali bisa kita sampaikan. Yang jelas, ya, dalam urusan apapun yang kita anggap penting, dianjurkan bagi kita untuk beristikharah, salat istikharah dan berdoa dengan doa istikharah.
terutama dalam pembahasan kita ini, yaitu adab ketika bersafar. Hendak bersafar maka ya lakukan istikharah, karena sesuatu yang mendorong kita untuk bersafar adalah sesuatu yang kita anggap penting, maka beristikharahlah. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi di edisi Ramadan kali ini secara live. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya langsung. Silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Di nomor yang sama bisa diarahkan ya, bisa diarahkan pertanyaan tertulis lewat chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, saya bekerja. Selama ini yang jemput saya kerja adalah adik ipar saya, dikarenakan suami saya tidak bisa menjemput karena bentrok dengan jam kerjanya. Selama ini saya mencari ummahat, tapi sampai saat ini tidak ketemu juga. Apakah diantar jemput oleh adik ipar saya itu jalan yang salah Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika adik ipar tersebut berjenis kelamin perempuan sama seperti sang penanya, maka tidak mengapa tentunya. Ya, tidak mengapa. Namun apabila ternyata beda jenis kelamin, adik ipar tersebut seorang laki-laki, sang penanya yang dijemput ini seorang wanita, ya, istri dari abangnya, ya, demikian. Dan bila belum balik, tapi tidak mungkin, tapi bisa jadi kalau belum balik maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah balik adik ipar ini, ketahuilah Rasulullah mengatakan alhamu al-maut, alhamu al-maut. Ipar itu kematian, ipar itu kematian, ipar itu kematian, ya. Ipar itu kematian. Begitu menakutkan sampai Rasulullah mengatakan ya ipar itu kematian. Mengapa demikian? Karena banyak terjadi perselingkuhan sebab banyak kematian disebabkan karena perselingkuhan antar ipar. Ya, kita katakan setidaknya ini akan mematikan iman, barangkali seperti itu. Mematikan perasaan, ya. Walaupun kita katakan bukanlah kematian nyawa seperti itu, ya. Tapi demikian, terjadi perselingkuhan antar ipar satu dengan yang lainnya. Dan syaitan itu sangat mampu untuk memberlakukan hal tersebut. Ya, setidaknya adalah terjadi perzinahan dari sisi fisik. Maaf, fisik itu maksudnya seperti persentuhan, demikian. Ya tentunya namanya kalau dijemput, kalau naik mobil setidaknya maka ini terjadi namanya adalah khalwat. Kalau dalam mobil setidaknya itu khalwat, yaitu berduaan di satu ruangan mobil tersebut. Ya, kalau naik mobil tentunya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di sini khalwat itu dilarang, berduaan itu dilarang. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama wanita tersebut ada mahramnya. Ya. Demikian, ya. Ini tidak ada mahramnya. Ipar itu bukan mahram. Bahkan jujur saya katakan, ipar itu setelah suami itu meninggal dunia, ipar itu boleh menikah, menikahi kakak iparnya atau adik iparnya, bisa.
Bila seorang saudara memiliki istri dan saudara ini wafat, dan setelah selesai masa iddah dari mantan istri saudaranya ini saudara yang lain bisa menikahinya, begitu. Istilahnya mungkin tukar guling ya, begitu ya. Nah, begitu. Maka tidak boleh, hati-hati ya. Tidak boleh berduaan. Nah, kalau dia naik kendaraan roda 2, maka yang terjadi bukan hanya berduaan. Walaupun berduaan ini kan Ustadz dilihat orang banyak, iya berduaan itu di atas kendaraan. Nah, terus jarak yang sangat dekat ini memungkinkan untuk bersentuhan, bersenggolan, bahkan tersentuh hal-hal yang kita katakan ya aurat-aurat besar, seperti bagian dada, payudara ya, karena begitu jaraknya dekat. Ya. Bersenggolan mungkin ya, mungkin paha ya, dan seterusnya. Kalau dalam bayangan sebagian orang ya mungkin ini kakak sendiri, kata si adik ipar. Kita katakan setan itu sangat mampu menghiasi, karena memang sesungguhnya ini bukan halal. Bukan lantas oh ini kakak sendiri, maksudnya istri dari abangnya. Kita katakan tetap saja itu haram, tidak boleh. Tidak boleh. Syaitan ini akan membuat ya pikiran, bisa jadi pikiran masing-masing itu berselancar. Nah, begitu kalau bahasa kita saat ini ya. Itu syaitan itu luar biasa, ya. Laknatullahi alaihim, syaitan ini. Semoga Allah mengutuk mereka ini. Oleh karenanya, jangan membuka jalan bagi syaitan untuk merusak. Dan itu merupakan tindakan yang salah. Bersentuhan, ya, ini dilarang. Ya, yang bukan mahram ini bersentuhan itu dilarang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sungguh benar-benar ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik ketimbang ia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Baik laki-laki maupun perempuan bersentuhan, mereka bukan suami istri, bukan juga mahram, ini ya diancam dengan ancaman yang lebih parah ketimbang ditusuknya kepala mereka dengan pasak yang terbuat dari besi. Demikian. Tidak boleh ya. Apa solusi? Ada solusi, bukan tidak ada solusi. Yang pertama adalah naik kendaraan sendiri. Nah, begitu. Kalau seandainya mampu berkendara sendiri, maka berkendaraan sendiri. Maka saya katakan, ya, kalau memang demikian mengharuskan daripada dijemput itu dosa dengan ipar, maka harus naik kendaraan sendiri. Maka wallahu ta'ala menghindarkan dari kemaksiatan ini, maka merupakan kewajiban. Maka ada pahala di sana. Jadi kalau contohnya membeli kendaraannya itu dapat pahala, belajar berkendara itu berpahala, begitu. Insyaallah ta'ala demikian, ya. Nah, solusi yang kedua seperti yang sedang disebutkan, yang sudah disebutkan, yaitu apa? Ya, mencari penjemput, ya. Penjemput yaitu dari kalangan yang sejenis kelaminnya. Demikian. Wallahu ta'ala, ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi sang penanya untuk bisa ya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita. Wallahu taala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya bagaimana ibadah qiyamul lail bagi kita yang bekerja di waktu malam hari. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang punya pekerjaan di malam hari, maka
insya Allah Ta'ala ada ibadah yang bisa dikerjakan. Qiyamul lail, salat malam, itu termasuk ya ibadah. Bisa tidak dalam kondisi bekerja? Ya bisa. Saya tidak tahu apa jenis pekerjaannya, tapi ya di sela-sela pergantian shift itu bisa insya Allah ya. Atau contohnya di awal malam ketika belum masuk kerja, ya silakan untuk melakukan ibadah qiyamul lail. Jadi sholat malam contohnya di awal malam, bisa, tidak mengapa. Atau contohnya sesama dengan pekerja yang ada, ya, mengambil waktu, ya. Kalau boleh contohnya untuk sip-sipan begitu. Artinya kalau sip-sipan berarti ada yang sedang bekerja berjaga, ada yang mungkin istirahat. Nah, ketika istirahat itu diambil ya sholat untuk qiyamul lail. Kalau memungkinkan untuk bisa berjamaah walaupun cuma 2 orang, bagus, supaya dapat ya ampunan sekaligus ya mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Nah, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Demikian. Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, kalau tidak bisa mungkin untuk berjamaah sendirian, jangan sampai tidak dilakukan, demikian. Tidak perlu mungkin sampai ya 11 rakaat atau apalagi 23 rakaat. Ya bisa juga 3 rakaat, tidak masalah, daripada tidak sama sekali. Demikian. Nah, seperti itu ya. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tak bisa dijangkau semua, jangan ditinggalkan semua, begitu ya. Nah, sembari barangkali bekerja tersebut, apa yang bisa dilakukan ibadah yang lainnya? Bisa, seperti contohnya apa? Membaca Al-Quran. Nggak bisa Ustaz, harus fokus. Ya kalau begitu, ya mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan murotal Al-Quran, pakai headset sendiri saja. Nah, begitu, tidak mengapa. Nah, kan termasuk juga ya mendapatkan pahala interaksi dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca, maka mendengarkan bacaan, begitu. Apalagi yang bisa dilakukan, bisa berzikir sambil bekerja, zikir bisa insya Allah. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau bersama Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Nah, seperti itu. Zikir yang lain. Ya, silakan. Nah, demikian. Atau berinfak. Ya, ngasih makan sama kawan kerja, itu juga amal seperti itu ya. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh zakat pertanian diberikan kepada anak kandung yang tidak mampu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila anak kandung tersebut adalah anak yang masih dalam tanggungan nafkah. Contohnya dia seorang wanita yang belum menikah, maka tidak boleh dibayarkan zakat, diberikan zakat itu kepadanya, tidak boleh. Kenapa? Karena yang diberikan itu bisa jadi nafkah, bukan zakat, sehingga zakatnya tidak terbayarkan. Demikian. Dan semua anak-anak yang masih dalam tanggungan, ya maupun istri, itu tidak boleh untuk dibayarkan zakat, diarahkan zakat seseorang itu kepadanya, tidak boleh. Karena mereka adalah orang-orang yang masih dalam tanggungan nafkah, maka wajib bagi orang tersebut untuk memberikan nafkahnya. Kalau dibayarkan zakat, diberikan zakat harta atau zakat fitri kepada mereka, itu terhitung nafkah dan zakatnya belum terbayarkan. Wallahu ta'ala alam. Namun apabila anak tersebut atau istri sudah mantan, nah itu dia. Anak atau istri sudah mantan, jadi mantan istri. Atau anak tersebut tak lagi dalam tanggungannya, karena sudah, contohnya kalau anak perempuan dia menikah. Atau anak laki-laki dia sudah mandiri dan sudah menikah bahkan. Maka wallahu ta'ala alam, saya condong untuk boleh diarahkan zakat itu kepada mereka jika mereka betul-betul tidak mampu atau miskin. Ya, demikian. Ya, wallahu ta'ala alam.
Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afan mau bertanya, apakah cukup dibilas saja ketika seorang terkena air seni bayi perempuan yang belum makan, masih konsumsi ASI dan belum juga umurnya 40 hari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bayi perempuan, walaupun dia masih minum ASI, masih bayi, maka air seninya dihukumi seperti air seni orang dewasa, najis, ya. Tapi najisnya najis mutawassithah, ya, najis pertengahan. Wajib tetap untuk dibasuh, dibilas. Artinya pada area pakaian yang kena air seninya itu bisa dibilas tanpa harus semuanya yang dibasahi, tapi pada area yang terkena air seninya itu bisa dikucurkan air, ya. Kemudian setelah itu diperas, ya, diperas. Nah, itu insya Allah kalau sudah hilang aromanya maka sudah cukup, ya. Itu sudah suci insya Allah taala. Demikian. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami." Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dicuci itu maksudnya dibasuh, dibilas bisa, ya, dari air seni bayi perempuan dan diciprati, ya, dari air seni bayi laki-laki. Demikian. Jadi bayi laki-laki saja yang dia cukup diciprati. Dia tidak wajib untuk dibilas atau dibasuh atau dicuci, ya, cukup diciprati. Demikian. Adapun bayi perempuan air seninya maka seperti air seni orang dewasa. Itu, ya, dibilas, dicuci atau dibasuh. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah zakat fitri diberikan kepada mertua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mertua adalah orang yang tidak wajib dinafkahi oleh menantunya. Bukanlah kewajiban bagi mertua untuk menafkahi menantunya. Bukanlah kewajiban bagi mertua untuk menafkahi mantunya, begitu juga bukanlah merupakan kewajiban bagi menantu untuk menafkahi mertuanya, ya, kecuali apabila mereka bersepakat untuk, ya, menafkahi mertua tersebut, yaitu masuk ke dalam rumah tangga mereka, tinggal di rumah mereka. Maka yang seperti ini, ya, atas dasar kesepakatan ini, maka wallahu ta'ala alam tidak boleh diarahkan, ya, zakat kepadanya. Demikian, ya. Namun apabila mertua ini tinggalnya berbeda di tempat yang berbeda, maka tidak ada kewajiban sesungguhnya untuk menafkahi mertua, ya. Tidak ada kewajiban untuk menafkahi mertua. Maka orang yang tidak ada kewajiban untuk menafkahi orang tersebut, maka boleh mengarahkan zakat, ya, baik itu zakat fitri maupun zakat malnya kepadanya. Wallahu taala alam. Baik, ini pertanyaannya senada tapi tidak mengapa ada tambahan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah boleh kita bayar zakat fitri kepada mertua kita yang hidupnya susah? Dan apakah boleh saya bayar zakat fitri orang tua saya yang ada di satu wilayah, lalu saya keluarkan zakatnya di tempat saya tinggal? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kewajiban bagi seorang menantu untuk menafkahi mertuanya. Oleh karenanya boleh untuk membayarkan zakat, ya, baik itu zakat fitri atau zakat mal kepada mertua tersebut. Jadi prinsipnya adalah
tidak boleh membayarkan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi olehnya, karena itu bisa jatuh kepada nafkah. Harta yang diarahkan, yang diniatkan zakat itu jatuhnya kepada nafkah, sehingga tidak terbayarkan zakatnya. Namun apabila dibayarkan kepada orang yang tidak wajib dinafkahi, ya, maka itulah bisa ya terhitung zakat, maka bisa terhitung zakat. Mertua bukanlah orang yang wajib untuk dinafkahi, maka ya bisa ya diarahkan pembayaran zakat kepadanya, demikian. Nah seperti itu ya. Bahkan insyaallah taala malah yang seperti ini ya termasuk bentuk ya membantu ya untuk berbuat baik dengan ya orang tua ya pasangan hidup kita, amin ya, seperti itu. Apakah boleh berikutnya mengeluarkan zakat ya itu di luar wilayah, diarahkan pembayaran zakat itu sampai keluar wilayah? Nah, para ulama memang berbeda pendapat. Pendapat yang kuat, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya adalah ya pembayaran zakat itu di wilayahnya. Ya, Rasulullah bersabda, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan pada orang miskin mereka, orang fakir mereka di wilayah mereka. Ini asalnya demikian. Namun apabila dibutuhkan karena ada kebutuhan, ya. Di antara kebutuhannya adalah kemudahan. Kemudian banyaknya orang-orang yang miskin di luar wilayah tersebut. Sehingga kalau diberikan di wilayah itu akan menumpuk zakat ya di kalangan mereka, orang-orang yang barangkali bisa jadi mereka sudah berkecukupan ya dari pembayaran zakat sebahagian orang. Maka boleh untuk diarahkan keluar wilayah mereka. Keluar wilayah mereka ya yang di sana banyak orang fakir dan miskin, wallahu taala alam. Ini seperti pemerataan, isti'ab, yaitu pemerataan ya, wallahu taala alam. Ada pertanyaan ya, selama 40 hari istri melahirkan, apakah memang tidak dibolehkan keluar rumah ya Ustadz? Apa boleh tapi dengan tujuan tertentu atau gimana Ustadz? Bismillah. Seorang wanita yang melahirkan ya, maka dia memasuki masa nifas dengan keluarnya darah. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, maksimal hari wanita nifas itu adalah 40 hari. Ketika keluar darah terus maka maksimalnya 40 hari. Kurang daripada itu bila telah berhenti ya darahnya ya atau sudah tidak lagi keluar cairan darah namun yang keluar adalah cairan bening, maka ini sudah suci walaupun kurang dari 40 hari. Maka wajib ketika itu untuk ya sholat, kemudian ya berpuasa kalau seandainya mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya boleh juga untuk digauli oleh suaminya, demikian. Nah seperti itu, ya. Nah adapun dalam kondisi nifas tidak boleh keluar rumah, ini tidak benar, ya, tidak benar. Kenapa? Ya karena istri dari Abu Bakar radhiyallahu an bahkan itu melahirkan dalam kondisi haji dan ikut bersafar bersama dengan Nabi SAW dan Abu Bakar juga radhiyallahu anhum. Ya, nah seperti itu. Jadi tidak mengapa ya keluar rumah. Yang penting jangan keluar bersama dengan laki-laki yang lain. Ya, begitu juga jangan sampai membuka aurat. Ya, yang jelas harus keluar dengan memenuhi syarat-syarat wajib keluar rumah, yaitu adab-adab Islami bagi wanita ketika keluar rumah. Demikian pula ya tidak memudaratkan bagi dirinya, karena tentunya dalam kondisi yang nifas ini dikhawatirkan ya itu bleeding, yaitu keluarnya darah. Ya jangan terlalu berat ya aktivitas yang dilakukan. Wallahu taala a'lam.
Ada pertanyaan, Bismillah Ustadz mau tanya, kapan waktu yang tepat untuk bayar zakat? Kebetulan saya mudik naik bus, jadi saya belum tahu estimasinya sampainya. Gimana baiknya? Baik ya. Sesungguhnya kewajiban bayar zakat fitri, maksudnya pertanyaan zakat fitri ini ya, itu paling cepatnya adalah 2 hari ya sebelum hari raya, sebagaimana ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nafi' radhiyallahu rahimahullahu taala bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu membayarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, dan mereka itu ya diberi zakat tersebut sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, demikian. Jadi oleh karenanya boleh untuk dibayarkan zakat lebih cepat sekitar 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri, demikian. Kalau seandainya terburu-buru karena khawatir ya estimasinya meleset waktu perjalanan dalam safar menuju pulang kampung mudik ini, maka bisa untuk dititipkan ya. Contoh ya, minta tolong kepada teman atau kawan ya untuk membayarkan zakat fitri, diberikan uang kepadanya, nanti sampaikan kepadanya bahwasanya tolong nanti bayarkan zakat fitri saya dengan membelikan ya sejumlah beras dengan uang ini, demikian. Nah seperti itu ya. Nah ini insyaallah taala hal yang mudah ya. Sampaikan waktunya kalau bisa ya itu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah demikian ya. Wallahu taala a'lam. Itu solusinya. Ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah puasa bulan Syawal tidak dilakukan berturut-turut tapi selang-seling ya, namun tetap 6 hari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, boleh. Bahkan bisa jadi baik bagi seseorang ya. Kalau dia puasa terus berterusan secara berurutan, bisa jadi dia akan mendapatkan kelemasan dan kesulitan ya. Ketika dia membuat dengan bentuk berselang-seling atau berjarang-jarang, maka yang seperti ini mungkin memudahkan bagi dirinya. Maka insyaallah taala ini sesuai dengan roh Islam. Islam itu mudah dan memberikan kemudahan, maka tidak mengapa. Karena memang syarat dari bukanlah syarat dari puasa 6 hari di bulan Syawal itu secara berurutan. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan dalam perjumpaan edisi Ramadan kita kali ini secara live. Ya, insyaallah taala kita akan ketemu lagi di bulan Syawal untuk melanjutkan kajian ya kitab Minhajul Muslim secara live insyaallah taala. Tentunya dalam penyampaian ini dan sebelumnya itu banyak kekurangan dan kesalahan ya, dan serta kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar saya mohon maaf. Adapun kekurangan maka tinggalkanlah. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa ya, mari kita memiliki aset akhirat ya, investasi akhirat dengan berdonasi, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan ini Masjid Al-Muwahhidin dan fasilitas yang lainnya, yang tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Ya, sebesar apapun ya harta Anda yang Anda keluarkan, ketahuilah itu sangat bermanfaat. Minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus berlipat-lipat sesuai dengan keikhlasan dan manfaatnya. Demikian. Dan minimal 700 kali lipat itu minimal, kemudian ini akan terus ya mengalir walaupun kita telah tiada tatkala dimanfaatkan. Ya, kekurangan dana itu sekitar 1,9 atau 8 sekian miliar rupiah. Masih banyak peluang untuk kita bisa memiliki aset akhirat. Salurkan ya harta yang telah Allah titipkan kepada Anda, kita semua ya ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485
555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kodebang 451. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.